Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS. Dan di sini saya akan mereview serta merekomendasikan 3 tema yang barangkali dari ketiga tema ini ada yang serak di hati kalian atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco ataupun Redmi kalian guys. Tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari aku Jun ada yang tembus 5000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk di rekomendasi tema yang pertama. Dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya. Nah, untuk di tampilan lock screen ada animasinya guys. Jika kalian pertama kali masuk ke layar kunci, ada semacam animasi fade in gitu. Kemudian di sini untuk di bagian wallpapernya ada wallpaper gambar bunga dengan desain yang cukup keren seperti ini. Jernih juga untuk di wallpapernya. Untuk di bagian widget ada keterangan jam, ada keterangan kalender dengan warna hitam pekat. Untuk di bagian bawahnya itu ada shortcut center, kemudian ada shortcut aplikasi kamera guys. Oke, kemudian kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Selanjutnya untuk di tampilan icon PK aplikasi berubah di tema ini dengan nuansa warna merah putih gitu, tapi untuk warna merahnya tidak terlalu merah menyala gitu guys, lebih mengarah ke tampilan merah marron gitu. Untuk di bagian widget seperti ini ada keterangan jam, ada keterangan kalender, mirip yang ada di bagian lock screen, cuma di sini warnanya dibuat putih guys. Selanjutnya untuk di bagian icon baterai dan sinyal ada perubahan untuk di tema ini. Untuk di tampilan pusat kontrolnya juga masih bisa tembus secara full seperti ini dengan background transparan dan sedikit dibuat ngeblur gitu guys. Bar notifikasi juga perubahan di tema ini. Kemudian untuk temanya saya tidak tembus ke aplikasi sistem telepon, kontak dan pesan. Tapi untuk di tampilan aplikasi setelan masih bisa tembus seperti ini guys untuk di icon settingnya. Serta untuk tema ini support di light mode ataupun di dark mode. Jadi support di 2 mode gitu. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni standar plus. Ukurannya itu sekitar 15 MB aja untuk nama desainer bernama TK Taufik. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua, dan saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya. Nah, untuk tampilan lock screen cukup simpel dan minimalis aja seperti ini, standar HyperOS. Nah, di sini gambar wallpapernya ada semacam gambar bunga gitu guys. Masih mirip-mirip atau nuansa mirip-mirip seperti tema yang pertama. Dan ini wallpapernya juga terlihat keren dan cukup jernih. Di bagian bawah itu ada shortcut kamera, kemudian di bagian atas ada widget jam, kemudian ada keterangan kalender serta cuaca. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen-nya. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian untuk di tampilan icon PK aplikasi pada tema ini berubah seperti ini guys tampilannya, dan ini menurut saya tampilannya terlihat keren seperti ada icon yang menumpuk gitu. Kemudian selanjutnya untuk di bagian widget seperti ini, simpel minimalis saja, keterangan jam dan keterangan nama hari.
Kemudian untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, saya suka untuk di tampilannya terlihat keren dan cukup modern gitu guys. Dan yang saya suka juga untuk di tema ini adalah di tampilan pusat kontrolnya. Ini terlihat keren semua, berubah baik dari segi warna ataupun dari segi tampilan icon-icon shortcut, ini semuanya berubah guys. Dengan tampilan keren dan berbeda dari tema-tema kebanyakan dan anti mainstream gitu guys. Selanjutnya berikut untuk di tampilan bar notifikasi, yang dimana di sini juga masih ada sedikit perubahan. Cuma yang disayangkan untuk di smartphone yang saya gunakan itu saja tidak tembus ke tampilan aplikasi sistem. Tapi untuk di tampilan volume slider masih bisa tembus dengan style seperti ini guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Redness, ukurannya itu sekitar 5 MB aja. Untuk nama desainer masih TK Taufik. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga sekaligus tema yang terakhir di video kita kali ini. Nah, sekarang kita mulai atau saya mulai untuk di tampilan lock screen tema yang ketiga. Untuk tampilannya cukup simple dan minimalis saja seperti tema yang kedua. Di bagian bawahnya itu ada shortcut kamera, kemudian di bagian atas ada widget jam, keterangan kalender serta cuaca. Selanjutnya untuk di tampilan wallpaper. Ini nuansa dark dan ada sedikit gambar seperti kastil gitu atau kastil kerajaan gitu guys. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen, dan menurut saya untuk di tampilan home screennya ini yang keren di tema ini ya guys. Nah, untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen, yakni gambar kastil kerajaan gitu. Kemudian untuk di tampilan icon PK aplikasi ini berubah. Meskipun masih ada beberapa icon pihak ketiga yang masih menggunakan icon standarnya. Dan yang saya suka untuk di tema ini adalah di tampilan widgetnya. Nah, tampilannya ataupun animasinya cukup lengkap dan menarik gitu guys. Dan di sini ada keterangan jam, keterangan kalender, indikator baterai, cuaca, dan di sini juga ada lokasi. Tak lupa juga untuk di bagian ada animasi yang tidak membosankan seperti animasi kincir anginnya gitu. Untuk di bagian icon baterai dan sinyal ini juga terlihat keren, mirip-mirip icon-icon yang ada di HP iPhone gitu atau ala-ala iOS gitu guys. Kemudian selanjutnya untuk di tampilan pusat kontrol pada tema ini juga tembus secara full seperti ini tampilannya. Ini terlihat simpel, minimalis tapi masih bisa terlihat keren. Bar notifikasi di sini juga terlihat keren untuk di perubahannya guys. Untuk tema ini juga sebenarnya masih bisa tembus ke aplikasi sistem telepon dan kontak. Cuma untuk di smartphone saya itu saya menggunakan aplikasi telepon dari Google. Cuma untuk di aplikasi pesannya saja sih yang tidak tembus di tema ini. Dan untuk di tampilan aplikasi setelan masih bisa tembus dengan icon-icon yang simple minimalis seperti ini. Setidaknya bisa berbeda dari tampilan icon standar HyperOS saat ini guys. Nah, tema ini juga support di dark mode dan di light mode guys. Jadi buat kalian yang tidak suka dengan tampilan dark mode, tema ini cocok juga buat kalian guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Promise Dark. Ukurannya itu sekitar 14 MB aja. Untuk nama desainer bernama Isi 54, dan kemarin tema ini direkomendasikan oleh Bang Al Ma'ruf. Oke, dan sekarang atau saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan segera untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk!